Krina Perpulungan GBKP 3 Raksa. Di sini kami mau menceritakan histori sejarah berdirinya gereja kami GBKP di 3 Raksa. Pada waktu itu, tepatnya di bulan Oktober tahun 2006, PI Klastis Jakarta Palembang mengadakan kunjungan PI ke Runggun Karawaci untuk membicarakan Natal warga suku Karo bersama Marga Silima yang pada saat itu sudah mencakup ke daerah Cikupa, Balaraja, dan 3 Raksa sekitarnya yang dinamakan dengan Cibalta. Setelah PI Jakarta Palembang itu bersama dengan perpulungan Kalak Karo yang bernama Cibalta itu sudah mulai mengadakan pertemuan, mulailah masyarakat Karo mencari gereja GBKP yang pada waktu itu terdekat hanya di daerah Karawaci. Karawaci pada waktu itu masih terbentuk 3 sektor. Berselang setelah 4 bulan, Karawaci membiarkan atau memekarkan kami menjadi sektor 4 di daerah 3 Raksa ini dengan jumlah kakak sebanyak 14 keluarga. Setahun kemudian, tepatnya di bulan September, setelah terbentuk sektor 4 dari Karawaci bertempat di 3 Raksa ini, PI GBKP Jakarta Pusat membicarakan untuk membentuk permimbun ataupun bajem dan sekaligus membicarakan membuat Natal bersama dengan orang-orang Karo di sekitar 3 Raksa. Tanggal 22 Februari 2009 dibuka pelayanan kebaktian minggu di Bajem 3 Raksa oleh Pendeta Repelita Ginting sebagai Ketua Klasis Jakarta Banten, Pendeta Despandia sebagai Pendeta Runggun Karawaci. Bersamaan terpilih 5 orang serayan Bajem 3 Raksa, yaitu 3 pertua dan 2 diakon untuk periode pelayanan tahun 2009 sampai 2014. Kami menyewa ruko Pemda sebagai tempat ibadah. Pada tahun 2011, puji Tuhan, kami dapat membeli ruko Pemda yang saat ini kami pakai sebagai tempat kami beribadah melalui penggalangan dana lokal di tahun 2010. Berselang kurang lebih 5 tahun, pada tanggal 20 September 2014, Bajem 3 Raksa ditetapkan menjadi runggun sesuai dengan keputusan Sidang Majelis Klasis sebagai runggun ke-13 Klasis Jakarta Banten. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2015 dilaksanakan kebaktian ucapan syukur atas pelantikan BPMR GBKP Runggun 3 Raksa yang pertama oleh Pendeta Repelita Ginting. Tahun 2018 kami mengadakan janji iman untuk pembelian lahan gereja dan membentuk Yayasan Kasih Pelita bersama gereja HKBP
GKPS, GMI, dan HKI sebagai nahkoda untuk pembelian lahan dan izin mendirikan gereja di lingkungan Tiga Raksa. Susna pemaklum si jadi alat lunakan surah-surah. Setahun kemudian, atas dukungan serta doa dari seluruh jemaat, kami diizinkan Tuhan membeli lahan gereja GBKP Tiga Raksa berupa tanah seluas 1.400 meter berdampingan dengan lahan HKBP dan GKPS. Kami bersikap mengenal perjalanan pemaklum sinari ajaran kami hidup pasu-pasu kami setelah Tuhan Yesus. Halo saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengadakan penggalangan dana ini. Kenapa kita memasukkan diri pada tahun ini? Karena memang kita mengetahui disiplin ruko kita, gereja kita tidak diperuntukkan untuk aktivitas sosial dan tidak diperuntukkan untuk gereja, sehingga pemerintah setempat pernah mendorong kita untuk kita pindah dari lokasi ini. Selanjutnya saudara-saudara, kapasitas gereja kita juga tidak memadai lagi. Kehadiran kita 90 sampai 100 orang, sementara kapasitas gereja kita 70 orang, ya, sehingga kita memasakkan diri untuk membangun gereja kita yang kita akan adakan penggalangan dana di tahun ini. Dan juga saudara-saudara yang terkasih, ada kebersamaan kita di dalam gereja-gereja antar gereja kita, ada GKPS, ada HKBP, ada gereja metodis, ada HKI, karena ada anjuran pemerintah juga untuk melokalisir tempat di dalam tanah ini, sehingga kita mengambil bagian di sana membentuk yayasan. Dan juga saudara-saudara yang kasih, dalam pembelian lahan ini kita membeli 1.400 meter dan kita membutuhkan dana 1,5 M dalam pembelian lahan ini, sehingga kita meminjam uang DP dan meminjam dari saudara-saudara kita untuk memenuhi target kita, dan juga kita ada penggalangan dana di antara jemaat kita untuk memenuhi pembelian ruko dan pembelian lahan tanah ini. Jadi begitulah saudara-saudara, dukung kami dalam penggalangan dana ini yang mungkin kami adakan di bulan Agustus dan tahun 2021 ini. Shalom, Tuhan membantu Rina. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami dengan kerendahan hati datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk memohon dukungan dan bantuan atas pembangunan gereja Tuhan GBKP Tiga Raksa Klasis Jakarta Banten. Seperti ada yang tertulis dalam Alkitab Galatia 6 ayat 2a, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Kami percaya ketika kami mengulurkan tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Dan kami percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengulurkan tangannya, menolong dan membantu kami. Kami dengan kerendahan hati memohon dukungan dan bantuan untuk pembangunan gereja Tuhan GBKP Tiga Raksa. Dukung dan bantulah kami. Bujur. Bahagiakan sesama. Oh, kita. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah virtual ini, seluruh pelayan GBKP Rungkun Cengkareng mengucapkan selamat mengikuti ibadah Sabtu Pengharapan. Sabtu Pengharapan mengajarkan kita
tentang sekalipun mungkin kita berada dalam kesendirian, dalam duka, kesedihan, bahkan dalam ketidakberdayaan, teruslah tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pemulihannya akan segera terjadi. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Mari kita angkat pujian ini. Mari nyatakan pengharapan kita dengan terus menaikkan puji-pujian bagi Dia. Nyanyian pujian dan pengagungan kita naikkan hanya bagi Dia. Kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Tuhanku,
Kita masuki ibadah Sabtu Pengharapan. Panggilan beribadah. Tertumpah darah juru selamat untuk dunia. Pada kayu salib, Sang Almasih tersiksa, menanggung kejahatan kita sekalian. Penebus dunia disalib dalam nista dosa. Betapa pedih sengsaranya Tuhanku. Percikan darahnya menghapus dosa kita, sehingga rumah Bapa terbuka bagi kita. Hanya Yesus penebus yang dapat menghantar kita ke sorga yang baka. Karena kasih-Nya, Dia telah memberikan hidup-Nya gantikan kita yang bercela. Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, firman dan kebenaran-Nya pegangan kita. Marilah kita bangkit berdiri, nyatakan hormat kepada Dia melalui pujian. Kita angkat pujian dari kitab Ndenden nomor 321, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Di dalam nama Allah Bapa, sumber pengharapan yang kekal, dan di dalam kasih tidak terbatas, oleh karena Sang Mesias, dan di dalam nama Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Invokasio Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Mari kita sambut bernyanyi pada Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan 2.
persilakan duduk. Pengharapan di tengah kemelut. Hidup kami terombang-ambing di kancah kemelut dunia. Nafsu dunia menguasai alam semesta. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan hati kami, lengkapi kami yang lemah sebagai laskar-Mu. Hati kami hancur luluh, karena dunia penuh dengan gelombang kekacauan. Ya Tuhan, lihatlah serangan seteru, pimpinlah kami, tetaplah Engkau dekat, supaya lumpuh senjata musuh. Hanya Tuhan saja perlindungan, sumber hidup yang esa, kelimpahan kasih-Mu jadi sungai yang segar, memuaskan batin kami. Dikau saja yang tetap sumber pengharapan kami. Oleh karena dekapan naungan sayap-Mu, hidup kami penuh anugerah. Mari kita sambut bernyanyi pada kitab Mendenden nomor 331 ayat bait 1 dan 2. Silakan berdiri. Kemenangan oleh belas kasihan Kristus. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir. Engkaulah Allah kekal, awal sampai akhir. Tiada yang menandinginya. Di tangan-Mu kami tentram dan aman. Kami tidak gentar di dunia dan akhirat. Engkau sumber kemenangan kami. Agunglah Allah kami. Tahta-Mu teguh dan tak tergoncangkan. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah harta yang baka. Engkaulah kemuliaan kami. Bersorak-sorailah kami umat-Mu, habislah duka dan derita, limpah kasih-Mu sampai selama-lamanya. Kami naikkan puji syukur bagi-Mu, Allah Maha Agung. Amin. Mari kita sambut bernyanyi pada Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus,
Sabtu Pengharapan, bacaan 1 Keluaran 14 ayat 22 sampai 31. Jemaat kami persilakan duduk. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Berbahagialah umat yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan keseluruhan hidup kita pada malam ini, Sabtu Pengharapan ini, untuk dipenuhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, kekasih jiwa kami, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat, yang tidak terkalahkan. Kematianmu di dalam Yesus bukan akhir, tetapi kematianmu di dalam Yesus adalah awal kehidupan baru, kemenangan kekal, dan kehancuran kuasa si jahat. Sungguh kami merasakan kehebatan dan keajaiban Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah dan manis ini. Kembali kami dipersekutukan di dalam nama Yesus
untuk menyatakan bahwa pengharapan kami tidak pernah sampai kapanpun tidak pernah hancur. Karena kami tahu bahwa Allah yang menjamin kehidupan kami. Saatnya kami mau kembali mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran-Mu, melakukannya, menyaksikannya, sehingga kami tetap menjadi umat pemenang sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap sedia untuk dilawat dan dijamah oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian kesaksian kitab suci. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan hari Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Saudaraku terkasih, tema Sabtu Pengharapan hari ini adalah kuasa Yesus tetap dahsyat. Sebentar di malam ini kita flashback untuk sebuah peristiwa tragedi penyelamatan yang dilakukan dengan kematian sang anak domba Allah. Di hari Jumat kemarin dinyatakan kepada kita bahwa kematian Yesus itu adalah sukarela. Kematian Yesus adalah ikhlas. Kematian Yesus bukan keterpaksaan, tetapi kematian Yesus adalah untuk penyelamatan umat manusia. Saudaraku, Yesus pada umur lebih kurang 33 tahun divonis untuk sebuah hukuman mati oleh karena kejahatan, oleh karena dosa, oleh karena penistaan, oleh karena penghujatan nama Allah yang sama sekali itu tidak pernah Yesus lakukan. Karena Pilatus sendiri memberi kesaksian, saya tidak mendapati kesalahan apapun yang ada pada orang ini. Dan dia mencuci tangan dan dia kemudian menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang haus darah, haus kuasa, haus kepentingan, haus harga diri. Akhirnya Yesus yang harusnya bisa dibebaskan ternyata pada saat itu disalibkan, dan Barabas yang selama ini sebagai pribadi, sebagai sosok yang menakutkan dibebaskan, dan Yesus diteriakkan untuk disalibkan. Saudaraku, penyaliban biasanya itu adalah
sebuah kematian yang paling kejam pada zaman itu. Penyalipan itu biasanya untuk orang-orang jahat, untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang memang sudah tidak terampuni lagi perbuatannya. Walau mau dibayar atau orang tuanya atau sekampung minta maaf, minta ampun, pokoknya tidak ada lagi cara apapun untuk menebus orang yang kalau sudah divonis untuk hukuman mati di kayu salib. Kita bisa membayangkan Yesus yang tidak bersalah dipersalahkan. Yesus pada saat itu disamakan dengan seorang penjahat. Tragis, mengerikan. Dan itu yang terjadi. Tapi tolong diingat kembali bahwa semua itu dilakukan Yesus, alasannya kuat adalah untuk saudara dan untuk saya, untuk dunia. Karena kalau Yesus tidak melakukan itu, maka saudara dan saya ada di Golgota, ada di Bukit Tengkorak. Tapi oleh karena dia gantikan kita, maka kematiannya, darah yang tercurah itu, nyawa yang diserahkan itu menghidupkan dunia, menghidupkan saya, menghidupkan saudara, dan memberikan tebusan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, Yesus yang disalibkan itu dipaku. Tapi sebelumnya dia sudah dapat cambukan. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka cambukan. Cambukan pada masa itu, di ujung-ujung cambuk itu ada paku-paku atau duri-duri yang tajam. Kalau itu dicambukkan kepada tubuh Yesus, maka tubuh itu akan terluka dan dagingnya akan terangkat sedikit demi sedikit. Berarti pada saat itu betapa rusaknya tubuh Yesus oleh karena cambukan itu, karena ada duri-duri, karena ada seperti paku yang tajam di ujung cambuk. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah mahkota duri. Biasanya mahkota adalah sebuah kemuliaan. Mahkota diserahkan kepada seseorang yang mungkin menang sebagai Miss Universe. Dan itu kemuliaan karena bertahtakan berlian, emas dan perak. Dan dieluk-elukan. Dan menjadi orang terkenal di mana-mana. Betapa terhinanya Yesus. Diberikan mahkota. Tapi sebenarnya itu bukan mahkota penghormatan, tapi penghinaan. Mulai dari kepalanya dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka-luka, darah segar. Itu yang terjadi pada saat itu. Ukuran paku yang dipakukan ke lengan dan kaki Yesus 6 sampai 8 inci. Terbayang ya Riki, 6 sampai 8 inci. Dan paku itu didorong masuk ke dalam pergelangan. Ingat ya, pergelangan. Di sini ada urat nadi. Ketika paku itu mulai ditancapkan, itu akan menghancurkan urat nadi dan akan mulailah darah mengucur. Jadi saudaraku, otot pergelangan tangan yang memanjang sampai bahu pasti mengalami sebuah kengerian bagi Yesus pada saat itu. Dan tentara Romawi tahu itu. Karena ini memang penyiksaan. Pokoknya Yesus harus disiksa sedemikian rupa. Kakinya harus menopang tubuh Yesus di kayu salib itu.
Dan jelas ini membuat Yesus sulit untuk bernafas. Kalaulah kita ada pada hari Jumat itu, ada di sana, menyaksikan semua itu, pasti kita tidak tahan. Tetapi karena ada rencana si jahat mencoba menghancurkan karya keselamatan Allah di dalam diri manusia, maka apapun mereka lakukan untuk menyiksa Sang Mesias, Raja kita yang agung itu. Apa yang luar biasa dengan penyalipan ini, dengan kematian ini? Yesus menahannya. Dan bahkan memberi pengampunan. Dan bahkan dia tetap menyatakan kasih kepada semua orang. Sama sekali tidak ada keluar dari mulutnya kutuk kepada dunia, kutuk kepada orang-orang jahat yang menyiksa dia pada saat itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang tertumpah itu mengalir. Tubuh manusia dewasa berisi 3,5 liter darah. Itu habis keluar dari tubuhnya. Karena ada 3 paku besar yang ditancapkan di lengan dan kakinya. Mahkota duri di kepalanya. Dan saudara tahu ada tombak yang menikam lambungnya. Mau manusianya Superman atau manusianya kebal, tidak akan mampu menahan hal seperti ini. Tapi Yesus menahan semua itu. Dan sebelum penyalipan, saudara-saudaraku yang terkasih, di sepanjang jalan lebih kurang 2 kilometer, Yesus dipaksa untuk menopang salibnya. Dia ditampar berulang-ulang, dia dilempar batu, dan semua menghina dan mengejek. Dan bahkan melawan Allah. Mungkin sebentar lagi Allah akan datang menolong dia. Dan supaya saudara tahu bahwa berat bagian atas salib itu lebih kurang 30 kilo. Saya ulangi, Yesus bukan Superman. Tapi semua itu dia tanggung. Dan yang paling hebat dan dahsyat, sesuai dengan tema kita malam ini, bahwa Yesus harus mengalami semua itu untuk membuka pintu surga. Supaya kita semua, saudara dan saya, kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena tabir bait suci, ketika Yesus berkata, ku endesken tendingku manbandu, terkoyak menjadi 2. Maka pintu surga terbuka dan pintu neraka tergoncang. Si jahat dilumpuhkan. Itulah sebabnya maka kematian Yesus itu bukan akhir. Karena kematian Yesus tidak sama dengan kematian manusia pada umumnya. Kita sudah sering ikut di dalam sebuah kedukaan. Mungkin ada saudara yang meninggal, ada kerabat yang berduka. Kita datang, kita menangis. Apalagi kalau kita tahu orang yang meninggal itu selama ini sakit bertahun-tahun.
sudah mengeluarkan banyak uang, sudah terjual tanah, ladang, sapi, kambing, ayam, dan bahkan berhutang. Dan juga karena begitu lama sakit, maka sudah dijaga oleh keluarga, berganti-gantian menjaga, dan bahkan sudah ada konflik di antara keluarga. Apakah gue mulai kerisen, gue mulai si dalih-dalihan. Maka ketika seseorang itu meninggal oleh karena sebelum-sebelumnya penuh dengan penderitaan, belas-belas tabagenda, ngosai kerina. Lana ilit si musuindu. Lana ilit kelatihandu. Ini biasanya ya kata pengapul penghiburan. Ya, kematian itu berarti menyelesaikan semua. Jadi menghibur keluarga yang ditinggal, ngodung kerina. Si muhulina. Ia pelatih kapna. Sidahan kel kita. Mesra kel kapna erkesah. Maka kematian ne enggong cocok, enggong pas. Bagi biasa belas-belas ta. Itu kalau kematian manusia. Kematian manusia memang betul dipahami menyelesaikan segala sesuatu. Termasuk juga mungkin menyelesaikan hutangnya, kan begitu kan. Tapi kadang-kadang setelah dia mati, pulung kita berngina bagai sikiran, berhitung, rubatkah, sudah melalasaka hutang. Itu manusia. Tetapi ketika Yesus mati, saudaraku yang terkasih, itu bukan akhir. Kematian Yesus bukan akhir. Kematian Yesus adalah untuk kehidupan kekal kita, untuk membuka kunci surga, untuk menggoncangkan kuasa si jahat. Kalau kita ikuti urutannya, kematian Yesus ini, malam ini, hari ini, ya saudaraku, itu si jahat itu pesta. Pesta besar. Yesus go talu nake. Lanai kai peban cibat dan nake. Dan apalagi pada waktu itu murid-murid satu pun tidak lagi kelihatan. Saudara tahu siapa yang turunkan mayat itu dari salib? Bukan murid Yesus. Yang selama ini bersama-sama dengan dia. Yang selama ini sangat dekat dengan dia. Mereka bersembunyi. Mereka ketakutan. Dan saya pikir itu juga wajar. Karena sangat-sangat mengerikan sekali kematian Yesus itu. Tetapi saudaraku, di dalam bacaan kita malam ini, ada seseorang yang mengungkapkan kasih. Walau tidak terlalu sering muncul ke permukaan. Bernama Yusuf. Dia berasal dari Arimatea. Dia memang anggota majelis besar. Dia itu orang baik. Dia itu orang benar. Dia tidak setuju keputusan vonis akan kematian Yesus. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang banyak pada waktu itu, saudaraku, sudah mabuk. Akhirnya dia hanya merenung. Tidak mampu berbuat apa-apa. Ini juga sakit. Kalaulah kita mampu melakukan sesuatu bagi Tuhan kita pada saat dia menderita, mungkin kita puas. Tapi ini tidak dilakukan sama sekali olehnya. Karena kekuatan tidak ada. Tetapi dia punya kesempatan yang hebat dan manis. Dia pergi menghadap Pilatus dan dia katakan, bolehkah aku minta mayat itu?
mayat. Apa yang dia lihat di situ? Perhatikan baik-baik di ayat 51. Dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Berarti buat dia kematian kan bukan akhir. Dia memohon kepada Pilatus, bisakah aku turunkan mayat itu dan aku kapani dan aku kuburkan selayaknya orang yang mati dengan baik dan benar? Dan ingat ya, ketika Yusuf dari Arimatea melakukan ini, dan ingat juga dia adalah anggota majelis besar, ini akan mengorbankan kedudukannya. Selama ini dia kan tidak muncul. Jangan-jangan setelah dia turunkan mayat, dia dipecat. Oh, rupanya dia pro Yesus. Oh, rupanya dia ini golongan Yesus. Oh, rupanya dia pengikut Yesus. Ya kan? Karena kita tahu Judas menjual Yesus. Kita tahu Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. Akhirnya Yusuf diberi izin, maka dia baringkanlah Yesus selayaknya orang yang mati terhormat di sebuah kubur yang digali di dalam bukit batu. Ini perlu di ayat 53, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ini perlu untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus bukan kebangkitan orang lain. Karena hanya Yesus yang dikuburkan di situ. Karena kan kita tahu si jahat tetap berkompromi bagaimana supaya kisah tentang Yesus tetap harus menjadi kisah yang terburuk di dalam sejarah dunia. Seandainya kuburan itu bekas kuburan siapa misalnya, atau kuburan itu ada lagi orang di dalam misalnya, pasti akan banyak nanti konspirasi di situ. Jadi Yusuf ini termasuk arif dan bijaksana. Memberi kubur yang kosong yang belum pernah dibaringkan mayat. Oke? Dan yang lebih hebat lagi di ayat 55, ada perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ini penting untuk kisah kebangkitan. Artinya bahwa pagi-pagi benar ketika perempuan-perempuan datang ke kubur, dia tidak salah ke kubur siapa dia datang. Karena dia tahu di mana Yesus dikuburkan. Kalaulah tadi dia tidak menyaksikan itu, bual kam, lopayo, tondukin je kuburkan sangai, adik kampela mojai, gitu kan. Dia menyaksikan itu. Saya pernah ziarah ke kuburan bibi mertua sama bengkila di Simalingkar Bea. Nyarinya nggak tahu deh, berjam-jam, karena mirip semua kuburan itu. Mana kuburannya? Mana kuburannya? Cur panase. Nah, padahal saya menyaksikan dikuburkan di situ, menyaksikan, tapi karena begitu banyaknya orang di situ, papa. Dan ini kuburan kosong, belum pernah dibaringkan mayat dan disaksikan perempuan. Ini besok kita lihat. Dan setelah dikuburkan dengan baik, mereka pulang. Karena kan Sabat itu harus istirahat ya, Sabtu kan. Maka Jumat itu ya mereka siapkan rempah-rempah minyak mur, supaya nanti ketika kesempatan di hari Minggu pagi mereka bisa menghormati mayat Yesus. Itu yang mereka lakukan.
Kenapa mereka lakukan kepada mayat? Karena mereka tahu bahwa belum berakhir. Karena dengan kematian Yesus ini berbicara kuasa. Kuasa menghidupkan. Bagaimana Yesus mau bangkit kalau nggak mati kan? Jadi sama seperti kita saudara. Kalau kita mau bangkit harus mau mati. Nggak bisa bangkit kalau nggak mati. Tapi pertanyaannya mati yang gimana? Kalau kata Paulus, Roma 14 ayat 8, jika engkau hidup, hidup untuk Tuhan. Jika engkau mati, mati untuk Tuhan. Hidup atau mati, biarlah engkau menjadi milik Tuhan. Kalau seperti itu, maka kita pasti mati dalam Tuhan dan dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan disitulah terbuka pintu surga. Dan disitulah digoncangkan neraka. Dan disitulah iblis harus bertekuk lutut dan harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Jadi berarti pengharapan masih ada dong. Di tengah-tengah kemelut. Di tengah-tengah kematian Yesus. Itu yang Yusuf Arimatea dan perempuan-perempuan itu lakukan. Dan malam ini pengharapan itu masih ada. Karena Yesus mati, ini bukan mati terpaksa, saya ulangi. Yesus mati bukan bunuh diri. Tidak pakai bom bunuh diri. Yesus mati memang menyerahkan nyawanya untuk mengembalikan nyawa kita. Yesus menyerahkan nyawanya bukan mengambil nyawa kita. Beda kan? Maka kematian Yesus endame bagi adik kinate tangapuli bagilah kira-kira di menapulin keluargana. Tenang Maria. Gola naik latih Maria. Oh tenang ajar-ajar Tuhan Yesus. Gola naik latih. Oh tidak. Lah bagai kata pengapule. Adik kita mati memang harus sebagai ini teman keluarga. Tenang bi, tenang kila. Osai krina. Kita pengkolatih. Puji Tuhan ninta, haleluya ninta. Ngolawas bibindai, ngolawas agindai kakandai, tenang kita. Maka kita setadingin sada prari. Bagi belas ta. Yesus mati lah perlu bagi kita pengapul di taman keluargana bagilah. Sebab kematiannya itu adalah untuk menyelamatkan kita. Dengan tema kuasa Yesus tetap dahsyat, ini gak usah lagi diragukan. Mati pun dia tetap berkuasa. Iya kan? Kita tahu perjalanan pelayanannya itu kuasa. Sampai kemudian dia datang lagi untuk kali yang kedua, itu juga kuasa. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh pribadi siapapun. Dan ini hanya dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku, di hari Sabtu yang penuh pengharapan ini menjadi sebuah momen yang sangat penting sekali bagi kita. Yang mungkin selama ini kita sudah kehilangan pengharapan. Karena masalah. Karena penderitaan. Karena begitu banyak cercaan dan hinaan. Tapi mari pandang salib itu. Salib itu adalah jalan keselamatan kita. Karena anugerah terbesar dalam hidup kita adalah penyelamatan kita dari hutang dosa. Dan semua dibayar cash, not credit. Luar biasa kan? Dan Alkitab membuktikan itu. Di perjanjian lama yang kita baca tadi kan hebat tuh ya. Bagaimana bangsa Israel itu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana, ada daging. Ya, bangsa ini dilindungi, dipelihara. Sampai bangsa ini sampai kembali pulang ke tanah perjanjian.
Jadi pada dasarnya saudara, tidak ada yang bisa mengganggu anak-anak Allah. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita anak-anak Allah. Kalaulah setiap kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah itu adalah Bapa kita, Tuhan kita, dan kita menyadari kita ini adalah anak-anaknya. Jadi mari terus berjalan di dalam pengharapan yang tetap tertuju kepada kuat kuasa Tuhan. Jangan ragu, saya ulangi, jangan bimbang. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang paling indah dalam hidup kita. COVID-19, kembali lagi ini harus diingatkan buat kita. Ini juga cukup membuat kita sangat bergumul kan. Hidup kita tiba-tiba berubah. Sehingga muncul kata new normal life, adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena si COVID. Tapi kalau kita mau merenungkan, mendalami, memaknai, banyak hal-hal yang positif yang terjadi dalam hidup kita oleh karena COVID-19. Karena terbukti bahwa Yesus yang kita sembah tidak bisa dikalahkan oleh dampak COVID-19. Ini bukti. Ibadah-ibadah tetap jalan. Ini bukti. Kita masih ibadah kok. Masih nyanyi puji Tuhan. Masih berdoa. Masih vaksin. Ini kan luar biasa. Tadi kami vaksin, ada nenek-nenek didorong tuh pakai kursi roda. Merenung saya, Tuhan, sebenarnya nenek ini nggak divaksin pun nggak apa-apa pikirku. Iyalah, udah nenek. Maksud saya gini, udah didorong-dorong, udah tua banget. Tapi apa yang saya lihat, nenek ini bukti bahwa pengharapan masih ada untuk lepas dari COVID. Mungkin bukan untuk dia, tapi untuk dunia. Nenek-nenek aja mau divaksin. Karena sekarang banyak pula orangnya leneh dengan vaksin. Kayak vaksinnya. Lu gak jelas nenek tadi, orang didorong kok. Anaknya apa cucunya itu. Udah tua. Masih vaksin nenek ini ya. Menurut gua gak perlu. Tapi menurut nenek perlu. Aku mau tunjukkan kepada dunia bahwa vaksin itu harus. Karena kita melindungi orang. Ya kan? Itulah pengharapan. Yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat ini kan ngomong aja kerjanya. Lo lihat kayak deh vaksin ini. Malu sama nenek-nenek itu. Terima kasih Tuhan, pikirku. Tadi saya ditunjukkan kisah yang hebat itu di depan mata saya. Amin pendai, memang kamilah sempat suntik. Karena penyintas COVID rupanya 100 hari setelah dinyatakan negatif baru bisa disuntik. Oh nggak apa-apa lah. Begitu, sabar. Nanti disuntiknya kan. Dan ini kan cara Tuhan kan. Untuk menyelamatkan bangsa kita. Menyelamatkan kita semua. Selalu ada cara. Itu kalau pengharapannya tidak mati. Jadi mari saudaraku. Teruslah berharap. Teruslah semangat. Teruslah hidup dalam berkemenangan. Dan teruslah katakan kepada dunia. Bahwa kuasa Yesus tetap dahsyat. Dan tak terkalahkan sampai kapanpun. Sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Menjemput kita. Yang berkata kepada kita. Supaya di mana aku berada. Engkau juga ada di sana. Amin. Jadi terakhir. Kematian Yesus membuka surga. Ini keren ya. Membuka pintu surga. Gak bisa ditutup lagi tuh. Udah terbuka itu. Tinggal masuk aja kita. Tapi tunggu tanggal mainnya. Coming soon. Wah keren kan? Tunggu aja.
pasti masuk. Dan ketika pintu surga terbuka, ingat, pintu neraka terkunci rapat loh. Jadi nggak usah takut lagi dengan iblis, dengan si jahat. Nanti aku diganggu, aku kerasukan. Gak ada itu. Selama darah anak domba Allah kita terima, kita bebas dari semua perkara-perkara si jahat. Ya saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya sangat percaya jemaat GBKP Cengkareng dan semua jemaat-jemaat yang ada di seluruh dunia yang mengikuti siaran live streaming malam ini dibangkitkan dari ketakutannya, dihidupkan dari kematiannya, ditujukan jalan terang di tengah-tengah kegelapan yang melingkupi dia selama ini. Dan saksikan ini kepada dunia bahwa anak-anak Allah akan tetap menjadi umat pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kedahsyatan kuasa-Mu oleh karena kematian-Mu di kayu salib. Pintu surga terbuka dan pintu neraka terkunci rapat. Oleh karena Engkau dahsyat dan berkuasa. Dan semua itu Kau lakukan hanya untuk keselamatan kami umat manusia yang telah Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dipuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Marilah mempersiapkan persembahan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai dasar adalah 1 Petrus pasal 1 di ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita naikkan kidung pujian kitab Denden 334 bait 1 dan 2. Tuhan kap si empuna geluh ta. Tuhan kap si empuna geluh ta, gagata ia sinare kenca, ini tekan beras pematata, pepe ia si jujur kenca, ia kau berbaca kita sangat, tetap laman ia kita ngarah.
Saudaraku kekasih Tuhan, marilah kita bersahati di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami penuh kasih, puji sembah dan syukur kami kepadamu di malam ini. Untuk cinta kasih-Mu dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya untuk Engkau curahkan bagi dunia ini, bagi kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kekuatan kami bawa hidup kami hanya kepadamu saja. Kalau bukan Engkau yang tolong kami, siapa lagi? Kalau bukan Engkau yang selamatkan kami, siapa lagi? Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan pernah jauh dari kami. Bawalah kami selalu tetap di dalam pelukan dan dekapan-Mu yang kuat itu. Sehingga setiap kami tidak pernah terlepas dari Engkau. Karena Engkaulah Allah penyayang, pengasih, pengampun yang berkenan menerima kami. Apa adanya kami sebagai anak-anak-Mu, kekasih hati-Mu. Bapa, terima kasih untuk rangkaian ibadah kami. Mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam ini Sabtu Pengharapan, dan besok sukacita Paskah, sukacita kebangkitan Yesus, sukacita kemenangan kami, kemenangan dunia ini, dan sampai selama-lamanya sukacita itu menjadi milik kami. Dan kami saksikan apapun tantangannya, apapun tekanan dan ancamannya, bagi kami menyaksikan, mengisahkan, menceritakan, menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang harusnya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Karena dunia ini sangat-sangat membutuhkan sapaan cinta kasih Allah. Dan kamilah yang Engkau utus dan Engkau perlengkapi untuk menyatakannya. Bapa, ini setiap kami jemaat-Mu, GBKP Cengkareng, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan siaran live streaming ini, bersama-sama kami satukan derap langkah kami sebagai laskar Kristus menaikkan panji-panji kemenangan. Karena sungguh nyata betapa dahsyatnya Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah Sabtu Pengharapan malam ini. Untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Untuk semua jemaat yang ada di rumah-rumah. Untuk semua kami yang terus mau cinta Tuhan. Dan secara khusus malam ini kami harus bawa situasi bangsa dan negara kami kepada Tuhan, Indonesia. Dan biarlah oleh karena rangkulan-Mu yang kuat itu, Indonesia tetap di dalam rancangan Tuhan saja. Di saat-saat ini begitu banyak tantangan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Dampak COVID-19 dan juga perbuatan-perbuatan kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang mencoba merusak tatanan kehidupan kemanusiaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan kepada semua orang. Kami lepaskan maaf kepada semua orang. Kami lepaskan cinta kasih kepada semua orang. Sebagaimana Yesus berkata, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kehadiran gereja Tuhan, kehadiran kami adalah untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gerejamu dan setiap kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kekelaman hidup, menjadi mata di tengah-tengah kebutaan orang, menjadi telinga di dalam ketulian untuk peduli akan kehidupan ini, dan menjadi hati yang mengasihi untuk orang-orang yang gelap hati, yang tidak mengerti cinta kasih, yang tidak mau belajar hidup yang benar. Dan kaki kami melangkah dengan pasti, sekalipun jalan-jalan ini terasa pahit dan getir, karena kami tahu bahwa Allah kami tetap siap sedia untuk membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Bangsa kami milik Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami milik Tuhan, gereja kami milik Tuhan, pemimpin gereja milik Tuhan, seluruhnya kami milik Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan kami, bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang juga sudah boleh kami kumpulkan malam ini, menjadi kekuatan untuk menyebarkan Injil keselamatan kepada banyak orang. Tambahkan terus rezeki kami, cukupkan keperluan kami, dan pulihkan ekonomi kami, pekerjaan kami, dan usaha kami, supaya kami tetap bisa untuk menabur kebaikan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, besok kami akan bertemu lagi di gereja, di ibadah live streaming Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Dan semua jemaat Tuhan berkati. Besok bersama-sama kami bersorak-sorai, melompat, menari, memuji Tuhan, karena kemenangan itu sudah menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Terpuji mulia Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita Sabtu penuh pengharapan ini dengan berkomitmen ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia. Aku ingin ikuti Kau. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai akhir zaman. Amin. Terpuji Tuhan, kebaktian Sabtu Pengharapan sudah selesai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia di dalam setiap kebaktian yang kita laksanakan. Terima kasih kepada Pendeta Dewi, Pertudiakan Sektor Efesus, Organis, Song Leader Tim IT atas pelayanan kita pada hari ini. Besok kita akan memasuki kebaktian Minggu Kebaktian Paskah, kebaktian kemenangan kita. Mari kita mempersiapkan diri. Demikianlah kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan senang.